Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jangan pernah bosan. Sekarang adik-adik masih ditemani dengan saya, Lani Widya Astuti. Nah, tetap dalam waktu 20 menit ke depan, saya akan menemani hari-hari MPLS kalian. Sekarang udah hari kesekian ya, tentunya kalian harus tetap semangat dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tepatnya di SMK Merdeka Bandung ya. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 ini memiliki tema, yaitu sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah yang juara. Tentunya adik-adik ingin menjadi siswa-siswi yang juara. Nah, tidak salah adik-adik memilih SMK Merdeka Bandung tempatnya. Kali ini saya akan dikhususkan untuk jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk tahun pelajaran ini peminat untuk RPL ini banyak sekali dan adik-adik itu tidak salah memilih RPL di SMK Merdeka Bandung. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh narasumber dari dunia usaha dan dunia industri yang tentunya tidak ada kaitannya, sangat berkaitan dengan jurusan adik-adik yaitu RPL. Ya, saya akan ditemani oleh Bapak Insinyur Bambang Irawan. Beliau adalah salah satu perwakilan dari PT Cakrawala Global Informatika. Nah, atau biasa kita kenal dengan PT CGI ya. Nah, namun sebelum saya memanggilkan beliau, saya ingin mengingatkan bahwa kalian untuk menyiapkan LK, untuk menyiapkan lembar kerja yang sudah dipersiapkan oleh panitia ya. Juga kalian harus menyiapkan alat tulisnya, pulpennya, pensilnya dan lain sebagainya. Juga tetap kalian harus menjaga kondisi, tetap di rumah, jaga kesehatan, memakai masker dan memakai hand sanitizer. Baiklah adik-adik, sebelum saya memanggilkan narasumbernya, adik-adik tetap di rumah, tetap persiapkan alat-alat tulisnya. Bentar, saya panggilkan dulu pematerinya ya. Beliau adalah perwakilan dari PT Cakrawala Global Informatika atau yang sering kita kenal dengan PT CGI ya. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat datang Bapak di kampus SMK Merdeka Bandung. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak. Ya. Adik-adik sekalian, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak salah satu salah satu karyawan, manajer atau apakah itu ya di salah satu perusahaan yang berhubungan dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelum saya berbincang-bincang lebih jauh dengan Bapak, saya persilahkan dulu Bapak untuk memperkenalkan diri terhadap siswa-siswi SMK Merdeka, calon siswa-siswi SMK Merdeka. Kepada Bapak silakan. Calon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bambang Irawan, orang biasa saja. Saya pendiri PT CGI, pendiri dan pemilik PT CGI. Di PT CGI itu sudah 30 tahun berdiri. Dan mulai tahun 2000 itu sudah online. Semuanya sudah dalam bentuk seperti sekarang, daring. Karyawannya menyebar sampai ke Poso, sampai ke Tadulako, sampai ke bagian Siapi-Hati, tapi semuanya daring sistemnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh, jadi Bapak Irawan ini adalah pendiri sekaligus pemilik PT CGI ya Pak ya. Kalau tempatnya ada di Bandung atau di mana Pak? Kantor pusatnya di Bandung. Oh, pusatnya di Bandung ya Pak ya. Jadi beliau itu adalah pendiri sekaligus sekarang pemilik ya dari PT CGI ini. Nah, sebelum saya berbicara lebih panjang lagi dengan beliau, saya ingin mengingatkan terhadap adik-adik semuanya, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan terhadap Bapak ya, pemilik PT CGI ini. Kalian silakan buka lembar kerjanya yang sudah disiapkan oleh panitia MPLS ya. Jangan lupa juga kalian catat apa yang perlu kalian tanyakan atau sampaikan nanti terhadap Bapak. Baik, Bapak
MPLS kali ini Pak berbeda dengan MPLS tahun-tahun sebelumnya. Sekarang itu MPLS-nya online ya Pak ya. Tadi yang mungkin kita terbantu kalau bekerja sama dengan perusahaan Bapak ya Pak ya dalam kondisi online seperti ini. Nah tapi meskipun online Pak, kita ingin tetap bersemangat gitu. Kita memiliki jargon Pak, jargon untuk menyemangati kita ketika MPLS kayak gini Pak ya. Jargonnya yaitu ketika nanti saya bilang pingin juara, nah Bapak jawab SMK Merdeka Bandung tempatnya. Seperti itu ya Pak ya. Ya adik-adik yang di rumah boleh mengikuti jargon dari MPLS SMK Merdeka Bandung tahun pelajaran 2020-2021. Ya, pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. SMK Merdeka Bandung tempatnya ya. Jadi kalian tidak salah, sekarang ada pendiri salah satu perusahaan yang ada di Kota Bandung yang berhubungan dengan jurusan kalian, rekayasa perangkat lunak ya. Tadi Bapak sudah memperkenalkan namanya ya, dan sekarang kita ingin tahu nih Pak perusahaan Bapak mulai dari tadi berdirinya 30 tahun itu sejak tahun berapa gitu Pak. Lalu karyawannya sekarang berjumlah berapa gitu mungkin Bapak. Silakan Bapak untuk memperkenalkan perusahaan Bapak terhadap adik-adik di SMK Merdeka Bandung. Ya, terima kasih. PT CGI itu didirikan sebetulnya tahun 97. Tapi kita bergerak sejak tahun 91. Sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan, terutama pemerintah daerah yang membutuhkan konsultasi manajemen informatika, konsultasi masalah yang berhubungan dengan bagaimana menerapkan teknologi informatika di perusahaan atau lembaganya masing-masing. Dan sebetulnya tidak hanya bergerak di konsultasi, tapi juga di pengembangan dan pembangunannya sekaligus. PT CGI ini juga bergerak di bidang perdagangan umum sebetulnya. Jadi kami bergerak juga di perkebunan, perikanan, peternakan, dan beberapa pekerjaan lain yang berhubungan dengan pertanian, ya pertanian. Nah ini semua dilakukan sampai saat ini. Dan terakhir tadi malam saya masih bertransaksi untuk membuat kandang sapi. Itu PT CGI juga sampai ke sana. Jadi tidak hanya IT tapi juga ikan, komoditas pertanian dan beberapa pekerjaan lain. Khusus yang IT itu sudah online daring sejak tahun 2000. Jadi sejak tahun 2001 itu kami sudah melakukannya online. Jadi programmer dan analisnya itu tersebar di beberapa kota di Indonesia dan mereka tidak perlu hadir di kantor, tapi sudah online. Semua pekerjaannya disetorkan menggunakan email, menggunakan teknologi-teknologi lain yang hubungannya dengan komunikasi dengan kantor pusatnya. Ya, jadi bukan hanya program aja ya Pak ya, bukan hanya programmer aja, sekarang sudah masuk ke berbagai bidang gitu ya Pak ya. Sudah dari berbagai bidang ilmu, cukup luas juga ya sekarang. Nah, tapi kan di sini Pak, yang saya selintas ketika mengenal RPL adalah calon programmer gitu ya. Kalau yang saya tahu cukup sampai calon programmer gitu aja Pak. Nah, kira-kira Pak syarat untuk menjadi seorang programmer itu apa aja sih Pak gitu? Ya sebetulnya ada prasyarat untuk calon programmer. Prasyaratnya itu banyak sekali sebetulnya, tapi yang paling penting adalah yang pertama minat belajar komputernya. Kalau dia tidak berminat belajar komputer, kenapa harus memilih RPL? Selain itu juga perlu tekun, yang bersangkutan itu harus tekun, kemudian mempunyai cara berpikir logika yang bagus, sehingga memungkinkan untuk dapat mengembangkan algoritma-algoritma atau prosedur-prosedur yang memang berbasis teknologi. Selain itu juga yang bersangkutan perlu punya mimpi. Nah ini yang paling sering tidak
tidak didapatkan di para calon programmer. Sebetulnya mimpinya jadi apa? Kalau mimpinya hanya sekedar jadi programmer, dia tidak akan maju. Dia akan mengambil mimpi berikutnya gitu. Tapi kalau dia bermimpi satu saat menjadi seorang pemrogram besar, seorang pengembang aplikasi yang baik, atau misalnya bahkan memiliki perusahaan sendiri, saya kira mimpi itu perlu ditindaklanjuti. Jadi itu minimal itu prasyaratnya, minimal seperti itu prasyaratnya. Selain itu juga yang bersangkutan harus senang baca, mampu berbahasa Inggris dengan baik, senang membaca. Nah, senang membaca ini menjadikan seseorang menjadi memiliki wawasan yang cukup luas. Nah, program itu tidak hanya sekedar membuat instruksi-instruksi komputer, tapi juga program mengadaptasi kondisi lingkungan yang ada sebetulnya. Ya, sehingga semua bisa diterjemahkan dalam bentuk program komputer. Minimal itu prasyaratnya. Jadi minimal bukan untuk jadi programmer tapi untuk menjadi pemprogram ya Pak ya. Pemprogram. Sebetulnya pemprogram. Wah, ternyata anggapan saya, pemahaman saya kemarin salah ya Pak ya, bukan jadi programmer, jadi kalian calon-calon pemprogram. Nah, tentunya tadi yang perlu digarisbawahi, kalau kalian hanya sekedar suka tapi tidak serius, kayaknya jangan masuk ke RPL. Karena prasyarat untuk menjadi pemprogram tadi adalah kalian harus tekun untuk belajar mengenai komputernya itu sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, tapi saya yakin adik-adik yang sudah masuk ke jurusan RPL ini kalian memang orang yang senang juga tekun untuk nanti kedepannya untuk belajar ya Pak ya. Tentunya untuk menjadi seorang programmer hebat kayak Bapak ini ya Pak ya. Siapa tahu nanti mereka juga terinspirasi dari jejak Bapak seperti itu. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengisi lembar kerja yang sudah disiapkan oleh panitia MPLS. Buka lembar kerjanya, di sana ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan pemaparan dari Bapak tadi. Baik, ke pertanyaan berikutnya Bapak, mohon izin Pak, barangkali nih saya ingin menanyakan sedikit yang agak rahasia, tapi ini harus dibuka Pak ke adik-adik supaya adik-adik merasa, saya mah nggak salah masuk ke SMK Merdeka, toh ternyata SMK Merdeka juga mampu bersaing dengan sekolah lain gitu Pak. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak, keunggulan dari SMK Merdeka sendiri dibanding dengan SMK lainnya, khususnya yang ada di Kota Bandung aja Pak, apa itu Pak kira-kira keunggulannya? Ya, CGI sudah sejak ada RPL itu sudah memberikan sertifikasi untuk RPL, dan itu nyaris seluruh Jawa Barat dulu dilaksanakan oleh CGI. Tapi sekarang ini tinggal beberapa saja. Nah, salah satunya diantaranya SMK Merdeka ini. Tahun kemarin kalau saya tidak salah, itu ada anak SMK Merdeka yang luar biasa. Dan kebetulan saya sendiri yang ingin mengujinya. Dan anak ini belajar sungguh-sungguh di rumahnya. Kemudian mempraktekkan sendiri, membuat kasus-kasus sendiri di rumahnya. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi dia punya kawan-kawan jaringan, dalam jaringannya kawan-kawan yang sudah lebih senior dari dia. Nah, pada saat dites, diuji kompetensi, saya melihat bahwa setiap kasus yang diberikan kepada dia itu hanya dalam hitungan menit diselesaikan. Saya ini sangat impresif. Saya sangat kagum sama dia. Ini anak SMK Merdeka, tapi itu baru satu. Tidak hanya itu, karena kalau saya membuat rata-rata di lingkungan RPL di SMK, banyak yang tidak bersesuaian dengan keinginan hatinya. Sehingga kenapa tadi ada, kalau tidak minat, gak usah lah gitu, gak usah masuk ke, karena ada dorongan orang tua yang memaksakan dia untuk menjadi seorang pemrogram. Kemudian atau tidak ada lagi nih yang bisa alternatif yang bisa diambil kecuali masuk ke RPL. Ya. Jadi betul-betul sama sekali blank. RPL itu apa?
Padahal bila tadi seperti anak tadi, kelihatannya memang dia didorong orang tuanya, disediakan notebook di rumahnya, kemudian banyak sekali itu merupakan satu nilai tambah buat yang bersangkutan, sehingga kita bisa melihat anak-anak yang luar biasa di sekolah ini. Saya kira itu. Ya. Jadi memang harus sungguh-sungguh ya Pak. Tapi Iya. kalau melihat saat ini Pak, justru minat untuk menjadi seorang programmer tadi Pak, itu banyak Pak, termasuk di Merdeka pun biasanya kami hanya membatasi cukup di satu kelas dan itu pun tidak lebih dari 35 orang biasanya Pak. Tapi sekarang peminatnya cukup banyak juga nih Pak, kayaknya udah mulai paham mungkin ya RPL itu apa, rekayasa perangkat lunak itu apa gitu ya. Nah saya tertarik dengan salah satu siswa Merdeka tadi, artinya dia satu orang tadi tuh bisa mengangkat nama sekolah paling tidak di perusahaan Bapak yang sudah masuk ke pelosok-pelosok itu. Artinya SMK Merdeka mampu dong ya bersaing dengan sekolah lain ya Pak ya? Sangat mampu. Sangat didukung dengan fasilitas yang ada di SMK Merdeka ya Pak. Tinggal nanti ada minat dan bakat dari siswa-siswa SMK Merdeka. Nah makanya kalian kalau sekedar hanya ingin tahu saja, sayang kalau masuk ke RPL. Jadi kalian harus betul-betul sungguh-sungguh ingin menguasai yang namanya komputer. Ibarat kasarnya otaknya yang ada di komputer itu udah dimakan semua ke diri kita gitu ya Pak ya. Jadi kalian harus tekun lagi belajar mengenai komputer. Baik, program perusahaan yang saat ini dijalankan oleh perusahaan Bapak di kala masa pandemi seperti ini Pak, karena ya kita tahu kita tidak bisa keluar rumah dengan seenaknya tanpa alasan yang jelas, itu lebih baik di rumah aja lah gitu ya. Nah kira-kira program dari perusahaan Bapak itu sendiri seperti apa Pak? Iya, seperti yang sudah saya katakan bahwa sebetulnya sejak tahun 2000 itu sudah online semuanya. Jadi di kantor pusat itu tidak banyak orang, hanya paling banyak 5 orang, 3 orang gitu. Karena semuanya lewat online. Khusus untuk SMK, memang kami punya program-program tertentu, terutama yang bekerja sama sudah cukup lama dengan PT CGI. Sekolah-sekolah dipersilakan untuk meminta atau kita bekerja sama apa yang bisa kami berikan kepada sekolah. Karena banyak sekolah yang seringkali tanda petik, maaf, itu jeruk makan jeruk. Jadi sekolah itu mengambil narasumber atau teman-teman dari sekolah lain untuk mengajar atau memberikan sesuatu di sekolahnya. Seharusnya yang dilakukan adalah mengambil dari Dudi. Kalau dari kendaraan ringan misalnya dari perusahaan otomotif ambil gitu, kemudian seminar. Kalau dari RPL misalnya ke CGI boleh gitu. Kalau misalnya TKJ dari SIVO gitunya misalnya, itu teman-teman semua gitu. Itu bisa aja dilakukan. Jadi itu yang perlu dilakukan untuk supaya sekolah ini maju lebih baik gitu ya. Dan CGI melakukan juga sama seperti itu. Gitu. Jadi di masa pandemi ini sebetulnya tidak berpengaruh terlalu besar karena memang PT CGI ini berjalannya kalau di kantor tadi cuma 5 orang, tapi di luarnya itu yang sudah sampai ke pelosok. Jadi untuk jurusan RPL tenang aja, meskipun di rumah masih bisa bekerja ya Pak ya. Betul. Baik, adik-adik saya tidak akan lupa untuk mengingatkan bahwa kalian harus tetap berada di rumah, jangan lupa memakai masker, jangan lupa jaga kesehatan kalian, selalu cuci tangan pakai sabun ya, atau memakai hand sanitizer. Kalian tetap di rumah, tetap mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, jaga kondisi kalian. Baik Bapak, kayaknya waktu 20 menit ini cukup singkat ya Pak ya, sangat singkat sekali saya rasa. Nah tapi ini tidak cukup buat adik-adik di rumah ini untuk jauh lebih mengenal mengenai RPL. Nah barangkali Bapak ingin menyampaikan sepatah dua patah atau beberapa patah kata gitu untuk menyemangati adik-adik di rumah, khususnya untuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Bapak silakan. Ya, sebetulnya ketika
adik-adik ini mendaftar untuk RPL, itu sudah tanda-tanda atau indikasi keberuntungan. Itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa beruntung? Karena sebetulnya beberapa dari program studi yang lain, program keahlian yang lain itu sudah pada titik jenuh. Ya, seperti saudaranya di TKJ itu sudah pada titik jenuh. Nah, RPL itu masih terus berkembang. Dan pesan saya yang pertama adalah banyak membaca. Jadi untuk adik-adik yang memang di RPL, membaca itu adalah jendela dunia. Jadi tolong apa yang bisa dibaca, pengetahuan yang bisa diserap dengan baik. Karena yang namanya RPL itu tidak hanya sekedar tahu data, tahu informasi, tahu bahasa pemrograman komputer, tahu membangun aplikasi, tahu membuat program komputernya dan bagaimana menerapkannya. Tapi wawasan lingkungannya akan membuat kita lebih matang dengan membangun aplikasi yang bersesuaian dengan keinginan dari para pemakainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika kalian masuk RPL, lakukanlah sesuai dengan hati kalian gitu ya. Jangan lupa banyak membaca supaya tidak ketinggalan. Betul. Ya Pak ya. Nah, saya pernah mendengar gitu ya Pak, khusus untuk jurusan RPL ini, ketika kamu tidur 1 detik, maka kamu akan 1000 langkah kehilangan informasi mengenai perangkat lunak ini gitu ya Pak ya. Berarti nyambung juga ya Pak ya dengan tadi. Artinya orang RPL itu nggak boleh tidur, artinya tidak boleh lengah dengan yang namanya teknologi. Seperti itu. Baiklah adik-adik, saya tidak akan lupa untuk mengingatkan adik-adik buka lembar kerjanya. Silakan adik-adik isi pertanyaan yang ada di lembar kerja tadi ya, yang tentunya jawabannya sebetulnya sudah ada dari pembicaraan tadi kami berdua di sini. Jangan lupa kalian isi, kirim lagi ke panitia MPLS seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak, jauh-jauh dari sana ke sini ya Pak ya, ke SMK Merdeka. Tetapi mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah buat kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya sekali lagi. Dan untuk adik-adik tetap semangat, ikuti kegiatan MPLS, tetap jaga kondisi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.